terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional dengan tema yang ada di depan kita ini. Dan tentu saja hari ini adalah hari yang istimewa dalam gereja karena kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional ini justru dalam perjalanan kita menjalani tahun yubileum, ya. Dan tahun yubileum ini dicanangkan oleh Paus Fransiskus pada saat Vigili Natal 2024 yang lalu. Dalam khotbah itu Paus Fransiskus mengatakan, saudara-saudari, inilah yubileum, inilah musim pengharapan, ya, musim pengharapan. Ya. Dan dua kata kunci yang muncul di dalamnya. Dalam tahun yubileum ini kita dipanggil untuk melakukan pembaharuan rohani, ya, pembaharuan rohani itu yang pertama, dan kemudian juga berkomitmen pada transformasi dunia itu yang kedua, transformasi dunia kita, sehingga tahun ini dapat benar menjadi masa kegembiraan. Ya. Kita berpengharapan bahwa masa kegembiraan ini akan terjadi karena ada pembaharuan rohani dan juga ada transformasi dunia di dalam kehidupan kita dan moga-moga juga untuk semua umat manusia. Tentu saja pembaharuan rohani dan transformasi dunia ini harus dilakukan baik secara mental maupun spiritual. Dan ini kata kunci dalam ajakan Paus di awal tahun yubileum itu. Ya. Ada perubahan mental dan juga spiritual dalam menggapai harapan-harapan ini. Kata Rasul Paulus pada jemaat di Roma dalam bacaan tadi, pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangan takut menjadi manusia-manusia yang berpengharapan karena tidak mengecewakan. Ya. Dalam tahun ini manusia banyak melaksanakan pesiarahan, ya, baik dalam tingkat keuskupan maupun antar tingkat keuskupan, maupun orang berusaha supaya bisa melaksanakan pesiarahan kepada pintu suci yang utama, yakni di gereja Santo Petrus Vatikan. Banyak orang mengadakan pesiarahan. Sebenarnya pesiarahan itu apa? Pesiarahan adalah perjalanan manusia untuk menemukan makna hidup dan kemudian dapat menjadi jati diri sebagai manusia. Ya. Kalau kita tidak menyadari dan mengenal jati diri kita sebagai manusia, maka akan terjadi banyak kekacauan dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi kalau kita bisa mengenal jati diri sebagai manusia, itu juga berarti kita senantiasa tidak berhenti untuk bergerak, yang kita sebut sebagai pesiarahan, perjalanan manusia untuk terus menemukan makna hidup manusia di dalam dunia ini. Ya. Pesiarahan juga mengingatkan kita untuk terus melakukan pergerakan itu tanpa henti. Pergerakan apa? Pergerakan dalam memperbarui hidup dan juga menciptakan, tadi kita sebut, transformasi hidup, khususnya hidup rohani.
dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, dalam tahun jubileum ini, kita diajak untuk menggali kembali nilai-nilai pembaharuan dan transformasi hidup itu. Kitab suci memuat sabda Allah dan warisan rohani yang luhur yang dapat membantu kita untuk berproses dalam pembaharuan hidup ini. Menarik secara khusus dalam bacaan Injil hari ini, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kita diajak untuk duduk dahulu. Duduk dahulu. Dan duduk untuk apa? Istilah kitab suci, membuat anggaran. Duduk berarti kita di dalam keadaan tenang. Kita di dalam keadaan hening. Kita di dalam keadaan siap untuk bertemu, merenungkan hidup kita. Dan di sanalah titik-titik untuk terjadinya pembaharuan itu. Kalau orang tidak pernah tenang dalam duduk, susah untuk melaksanakan pembaharuan itu. Apalagi pembaharuan rohani. Duduk dahulu. Duduk dahulu adalah sesuatu yang amat penting untuk merenungkan dan mempertimbangkan. Kemudian mengambil keputusan-keputusan. Dan tentu saja keputusan-keputusan adalah keputusan-keputusan untuk mengambil nilai-nilai pembaharuan dan transformasi hidup. Ya. Coba lihat, kalau orang tidak duduk dahulu, akibatnya bisa banyak mengacaukan. Mau lihat contoh yang paling konkret? Dalam sidang DPR yang lalu, banyak yang joget-joget karena uang tunjangan naik. Hasilnya apa? Demonstrasi. Gedung DPR di sini dibakar dan seterusnya. Itu hasil yang tidak melaksanakan sikap duduk dengan tenang. Sekali lagi, duduk dengan tenang adalah saat di mana kita hening, kita diam, dan kemudian dalam doa kita berjumpa dengan Dia yang mengasihi kita, dengan Dia yang memanggil kita untuk terus menimba nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai penting spiritual yang bisa kita pakai dalam kehidupan ini. Keputusan-keputusan yang diambil setelah kita mengalami duduk, hening, doa adalah keputusan-keputusan yang kemudian menghasilkan kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat, tidak hanya untuk hidup kita, tetapi juga untuk dunia, untuk sesama. Ya. Dan ini sangat dijalani dengan baik di dalam kehidupan kita, dalam ibadat, dalam doa-doa, dalam perayaan kita, di dalam gereja Katolik. Setiap awal misa, setiap awal ibadah selalu ada saat hening. Mari kita hening sejenak dan kita siapkan hati kita. Itu duduk hening. Hening ini tidak sekedar diam, tetapi menyadari diri kita bahwa kita manusia yang lemah. Mungkin ada kelemahan, kesalahan kita. Lalu kita mau berjumpa dengan Tuhan yang terus memberikan nilai-nilai baru dalam kehidupan beriman ini. Dan kemudian diteruskan dengan mendengarkan, dengan membaca sabda Tuhan. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara saya terkasih, mengapa dalam gereja Katolik, maaf ini saya singgung sedikit, sangat berbeda dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang lain.
Dalam gereja Katolik kita tidak pernah mencopot ayat sana sini. Tidak pernah. Selalu ada konteks yang tepat supaya kita tidak salah menafsirkan sabda Tuhan itu. Kadang-kadang kita merasa khotbah begitu bagus, tetapi karena ambil teks ini, dicocokkan dengan ini, dicocokkan dengan ini, dicocokkan ini. Tapi pertanyaannya, apakah teks itu sungguh berbicara mengenai sabda Tuhan tentang hal itu? Atau saya yang mencocok-cocokkan, lalu muncul istilah cocok logi. Iman kita tidak sampai pada cocok logi, tetapi iman kita harus sampai pada relasi yang dalam, relasi yang kuat dengan Tuhan, yang memanggil kita, yang mengutus kita, yang memperkaya hidup rohani kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi sesama dan dunia ini. Ya. Hari ini gereja dan Sri Paus akan mengadakan misa untuk meresmikan orang muda itu, siapa lagi namanya? Ya, untuk menjadi santo. Orang muda yang cinta akan Ekaristi. Dan itulah perayaan utama, puncak dari seluruh perjalanan kehidupan rohani kita, Ekaristi. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seperti pada hari ini kita menyambut tubuh Tuhan setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab suci. Dan sabda Tuhan yang kita dengarkan itu adalah sabda Tuhan yang sudah direnungkan ribuan tahun, direfleksikan, lalu kemudian diatur oleh gereja supaya sabda Tuhan ini dalam 4 tahun berjalan semua bisa dibaca dan direnungkan bersama sebagai satu komunitas gereja Katolik dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus dengan semangat yang membara untuk menggali kembali nilai-nilai pembaharuan rohani dalam hidup kita dan juga transformasi hidup kita supaya kita semakin sampai kepada Dia yang mengasihi kita, ialah Tuhan kita. Semoga demikian. Amin.